Monyong. Kenapa, Bu? Ada apa, ada apa? Lu kalau buang puntung rokok lihat-lihat dong. Untung gua bisa ngeles. Ya, sorry, Po. Ayo kagak tahu Po ada di situ. Lagian Po masuknya kagak pakai assalamualaikum sih. Lu sama aja deh sama si Mama. Udah jelas-jelas salah berani ngebantah lagi. Untung cuma gue. Coba orang lain bisa runyam lu. Ya. Begitu sewotnya. Masuk rumah kagak dikate-katenya. Untung yang punya rumah. Coba kalau orang lain. Jangankan puntung rokok. Ompor kau buang. Agak ada urusan. Nih contohnya nih. Waduh. Kurang ajar. Lu Ben. Sorry. Gue kagak sengaja. Kagak sengaja jas lu. Udah jelas gue berdiri di sini. Lu buang air sembarangan. Sorry Ben, benar-benar gue nggak sengaja. Gue kirain kagak ada orang. Emangnya gue kuntilanak, bukan orang. Emang kelewatan sih lo, Din. Masa orang udah rapi-rapi begini disebor sama air? Alah, gue nggak perlu pembelaan lu. Emangnya gue nggak tahu. Ini semuanya kan pasti lu yang ngatur. Wah, nih orang benar-benar nggak ada terimanya. Gue nggak tahu apa-apa. Masa dibilang gue yang ngatur? Gue udah tahu. Lu dari dulu orangnya emang tukang mencari gara-gara. Ada apa sih, Mas? Kok pagi-pagi udah ribut? Lah, gimana nggak ribut? Wong aku mau bertamu baik-baik, malah diguyur air. Begini loh, duduk persoalannya nih, Lan. Ah, udah, kita nggak perlu dengar penjelasannya. Ayo, masuk. Brengsek lu, Din. Gara-gara lo tau nggak? Gue jadi kena sasaran. Itu sih dianya aja, Mat, yang sengaja mojokin lo. Orang kalau dikeki sama kita, dikasih doket juga nolak. Bukan begitu. Kans gue nih buat dapetin si Wulan makin tipis aja deh. Tenang, Mat. Selama gue masih ada di samping lo, pokoknya semua urusan rebes deh. Bener nih? Lah, lu pan tahu? Di kampung kita dulu, gue kan comblang yang beken. Kamu jangan coba-coba membela mereka. Saya tidak membela mereka. Tapi ada urusan apa Mas Benny pagi-pagi sudah nenamu? Aku sedang mencari Pak E. Dari jam 5 pagi, Pak E jogging nggak pulang-pulang. Lah aku pikir kan paling-paling dia mertamu ke rumah depan. Mas Benny ini gimana sih? Sudah tahu Pak E ingatannya kurang. Masa Pak E jogging sendirian dibiarkan saja? Ya mana mungkin aku melarang Pak E. Kamu kan tahu adatnya Pak E itu keras. Adat gue pada dia sih yang keras. Gue udah berusaha baik. Malah dia nggak terima. Udah gitu Kamala masih aja nyalain gue. Siapa sih yang nyalain elu? Yang gue salahin kan si Udin. Baru aja gue bilangin kalau buang apa-apa lihat-lihat. Ternyata omongan gue kagak didengar. Justru omongan empo ayah dengerin. Ayah mau buktiin. Apa bener? Kalau buang apa-apa sembarangan, urusannya bisa runyam. Ternyata apa yang mau ucapin agak salah. Lo sama aja masih Mamat. Udah jelas-jelas salah. Masih aja berkelit. Gue lagi kan yang kena. Din, kita berangkat deh. Kelamaan di sini, kuping gue bisa bengkak. Bawain tas gue loh. Gue mau pakai sepatu dulu. Permisi. Pak Sastro. Ada apa, Pak? Kamu kenali aku ya? Ya jelas dong. Siapa sih yang kayak kenal sama Pak Sastro yang pik? Maksud ayah yang punya pohon rambutan. Oh, aku ingat sekarang. Kamu yang dulu pernah nyolong rambutanku kan? Aduh, gawat. Habis anaknya, babenya yang nongol. Bisa berabe nih. Wah, jangan bawa-bawa masa lalu dong. Kenapa lo, Din? Bikin masalah lagi lo ya? Kagak, Mat. Dia duluan yang ngajak ngomong. Kelihatannya, doi mau nenamu. Kok di luar, Pak? Silakan masuk, Pak. Si Udin ya? Bukan dong, saya Mamat. Nah, ini yang namanya Udin. Ini orangnya nih. Kamu mentang-mentang aku pelupa. Aku tahu persis kok. Kamu kan yang dulu pernah nyolong ayam babonku kan? Tapi saya... Shh, udah, Mat. Jangan bikin masalah ya. Akuin aja. Iya. Saya Udin. Tapi ngomong-ngomong ngobrolnya dalam aja yuk, Pak. Terima kasih, Le. Saya cuma mau numpang tanya. Apa betul ini rumahku? Ditanya malah guyu. Sorry Pak E. Kita bukan ngetawain Pak E. Cuma keingetan. Waktu si Udin
nyolong ayam. Nah, soal rumah yang di depan, itu emang rumah Pak E. Bener nih. Betul Pak E. Pak E nggak usah ragu lagi deh. Coba masuk ke dalam. Pasti ada Wulan sama si Benny. Tapi mobilnya kok nggak ada? Ya mungkin dia udah pergi kerja. Kalau begitu, aku permisi dulu ya. Iya Pak E. Dasar pikun. Ngomong apa gue? Ngatain aku pikun? Bukan Pak E, bukan. Si Udin lagi nyeselin nasibnya. Dia udah pikun sekarang. Oh, kasihan. Anak muda-muda begitu kok sudah pikun. Ya? Lu sih mah suka nyari penyakit. Udah deh, berangkat ya. Tambah lama di sini bisa tambah runyem kita. Selamat malam Pak E. Oh, kowe tadi. Tak kira sapa. Wulan ada Pak E? Alah, nggak usah basa-basi segala. Aku tahu kedatanganmu ke sini. Pasti mau menyelidiki berapa aku punya ayam sekarang. Ya? Enggak Pak E. Saya betul-betul kepengen ketemu Wulan. Iya juga enggak apa-apa. Mau sekarang aku nggak piara ayam kok. Tak panggil dulu ya. Yes. Yang dicari Udin siapa ya? Ada apa Pak E? Hah? Kamu dicari Udin? Taktik apa lagi yang digunakan si Mamat? Pakai mengutus Udin segala. Sudahlah Mas, jangan langsung berprasangka. Temui saja dulu. Lama amat sih. Jangan-jangan pikunnya kumat nih. Sampai capek nunggu di sini. Nggak dibilangin. Loh, ngapain lu ada di sini? Pasti Pak E nggak ngebilangin ya? Justru gua kesini dibilangi Pak E. Katanya Udin mau ketemu gue. Waduh, ini salah paham nih. Maksud Pak E sih udah benar. Lu tahu nggak, Ben? Dari tadi nih gue disangkanya sama Pak E si Udin. Nah, kedatangan gue kemarin juga bukan buat ketemu lo. Gue mau ketemu si Wulan. Gimana sih Pak E ini? Ya, maklum lah. Namanya juga orang sudah Sudah apa? Ayo ngomong. tua. Kalau sudah tua, memangnya kenapa? Umurnya banyak. Alah ngomong pelintat-pelintut. Sudah, pokoknya Wulan nggak bisa diganggu. Dia mau menghadapi ujian. Kapan baru kuliah? Masa udah ujian sih? Bukan ujian kuliah. Dia ujian mau ngambil SIM. Kemana Mas? Rapi aman. Biasa dong. Kewajiban malam minggu. Mas Beni curang. Masa Bang Mamat nggak boleh datang ke sini? Sementara Mas Beni bertamu ke rumahnya. Loh, ini kan urusan 17 tahun ke atas. Umur Wulan kan udah 17 tahun lebih, Mas. Iya, tapi kamu kan masih kuliah. Dan lagian, kalau mau cari pacar, jangan yang playboy seperti Mamat itu loh. Ngerti? Loh, kok loyo amat? Ada apa Pak E? Aku sudah kehilangan. Saya cari di meja, di dapur, di kamar, enggak ketemu juga. Emangnya apa yang hilang, Pak Itu loh, dari tadi sore saya kehilangan selera makan. Walah Pak E, wong kita sudah serius kok malah guyon. Kalau mencari selera makan itu bukan di rumah Pak E, tapi di restoran. Brengsek. Nggak adil, nggak adil. Masa mau pacaran sama si Wulan dijagain sama si Benny Gedong? Sekarang dia enak-enakan ngapelin kakak gue. Emangnya lu nggak punya nyali apa ya? Hah? Untuk ngarang si Benny biar kagak datang ke sini. Ah, lo Din. Kalau cuma si Benny Gedong, sedikit juga gue nggak keder. Cuma yang jadi masalahnya sekarang, masa gue mesti ngelawan kakak gue si Mala? Sedangkan posisi gue di sini sebagai adiknya. Nah, itu yang namanya takdir. Udah deh, lu kudu terima nasib lu aja. Jadi gue mesti pasrah, begitu? Iya. Din, yang namanya Mamat nggak pernah nyerah dari dulu sama nasib. Lo tahu nggak? Lo juga kudu mikir. Jangan ngendon aja lo ikut gue. Cari tahu kek gimana jalan keluarnya, gimana.
Bentar, Mat, ya. Bentar, Mat. Tunggu bentar. Nih. Buat apa nih tip? Lu kira dengan nyetel tip terus joget-joget hilang urusan gue? Kuno, Din, kuno. Ini sih cara kita masih kecil dulu, sekarang nggak lagi. Yang nyuruh lu joget-joget siapa, ha? Nah, sekarang gue mau tanya sama lu nih. Siapa yang merusak acara lu sama si Wulan itu, ha? Ya si Benny gedong. Nah, kan? Sekarang gue mau tanya lagi nih. Lu mau kagak ngebalas kelakuan si Gedong itu? Ya jelas dong, gimana sih? Ya udah, lu gunain aja ini. Caranya gue nggak ngerti. Iya. Lu mau kemana lagi? Perut gue mules nih. Udah deh, lu kerjain aja sendiri. Masa begitu aja kudu gue juga? Ada-ada aja lo. Malah nggak percaya kalau Mas Benny belum punya pacar. Sungguh, aku swear, wong cuma kamu yang ada di hatiku. Musang berbulu domba mulai beraksi. Pokoknya, kalau tidak dengan kamu, lebih baik aku tidak kawin. Pokoknya tidak kawin. Lebih baik aku mati. Mati! Sorry. Aku tidak sengaja. Tidak apa-apa. Biar rasa lo. Tapi apa benar yang barusan Mas Benny ucapin? Loh, jadi kamu masih sangsi? Bukan begitu, Mas. Malah takut kalau yang barusan itu Mas Benny hanya karena kedolan saja. Ada lagu, tanpa lagu. Aku ini sama saja. Pokoknya, cintaku itu stabil. Cuma kamu dambaan. Cuma kamu pilihanku. Cuma kamu pujaanku. Cuma kamu yang paling brengsek. Apa? Gua yang paling brengsek? Oh, enggak. Aku yang brengsek. Tapi aku jadi brengsek gara-gara lagu itu. Pasti ulahnya si Mamat ini. Sebentar ya, Mas. Biar Mama yang beresin. Oh, enggak. Aduh, Kamala apa-apaan sih? Mat, sekarang lu masih beruntung kaki lu yang ketiban tip. Tapi sekali lagi lu berani bikin ulah, pale lu buat tibanin tip. Apaan lagi nih? Aduh, ini gara-gara saran si Cecurut nih, kaki gue jadi bonyok. Aduh, Kamala marah-marah lagi. Mana sih tuh anak? Aduh, dari tadi buang air nggak kelar-kelar. Aduh, jangan-jangan sengaja nih ngerjain gue nih. Aduh. Lah, kok mati? Aduh, naga-naganya rusak nih. Biarin deh, punya si Cecurut ini. Biar dia juga ngerasain apesnya. Makan nih, Tip. Tega amat lo, Mat. Orang lagi asik molor, tiba nintip. Jangan kaki gua aja dong ketiban, Tip. Lo juga aku udah ngerasain. Kok kaki gue jadi kena ikut sasaran? Lah, ini kan gara-gara ide gila lo. No, Kamala ngamuk-ngamuk. Sampai kaki gua ketiban, Tip. Itu sih lu aja yang saleh. Mat, kalau si Gedong udah pulang, buru-buru lu masuk kamar. Supaya empok lu kagak tahu sumbernya. Alah, udah deh, lu nggak usah berdalih. Emangnya Kamala orang bodoh? Hah? Kalau ngasih saran yang benar, Din. Emangnya lu masih butuh saran gue? Lu buat apa di sini? Kecuali nih, otak lu udah buntu. Baru gua nggak minta saran lu lagi. Tenang, Mat. Udah tenang. Gue masih punya 1000 macam kiatnya. Tapi jangan sekarang dong. Kan besok masih ada waktu. Bener lu, Din, ya? Yo elah, masa lu kagak percaya sama gue? Kok nggak nyala nih? Pasti baterainya ludes. Untung bisa pakai listrik. Lu yakin, Din? Kali ini lu bakal berhasil?
Kalau lu berhasil ngebawa si Ulan keluar, gua jamin, Mat. Ya udah, kalau begitu selama gua ada di luar, lo grecokin lo si Benny. Gimana kayak caranya? Pokoknya bikin dia nggak betah di rumah ini. Mat, urusan si Gedong. Nih, serahin aja sama gue. Ya udah deh kalau begitu, gue jalan dulu ya. Apa lagi? Honornya dong. Paling kagak perskotnya, kek. Alah, lo kayak nggak bakalan ketemu lagi aja, Din. Ya udah. Jee, masa cuma segini? Tambahin dong. Madut lah, Apa itu madut? mata duitan. Udah tambahnya besok aja. Kerjaannya juga belum kelihatan. Nah, ini dia nih. Kepengen tenaga profesional. Bayar honornya amatiran. Kiamat. Jadi Mas Beni kapok ngobrol di rumah Mala. Oh ya enggak begitu. Aku kan cuma harus menjaga agar tidak terjadi lagi pertengkaran. Lagi pula kan ngobrol di restoran itu lebih rileks dan bebas gangguan. Ya toh? Iya, itu ide yang bagus. Udin. Bek. Empok manggil aja. Iya. Lu tolong jagain rumah gue ya. Kalau si Mamat balik, tolong bilangin gue sedang pergi makan sebentar, ya? Beres, Pok. Ongkos jaga rumahnya dong. Lah, kagak pakai ongkos-ongkosan. Muke lu jauh. Kalau lu kagak mau jagain rumah gue, sono, tidur di luar lu. Yuk, Mas. Ayo. Yang diajak makan anaknya. Bokapnya pakai ikut-ikutan segala. Rusak deh acara gue. Loh, Din, ini mobilmu ya? Iya, Pak Hebat ya, Din. Tapi tidak hasil dari nyolong ayam, kan? Bukan. Namanya Mamat, bukan Udin. Lagian dia belum pernah nyolong ayam, Pak E. Nah, aku ini ngerti apa. Masa aku karo Udin lali. Udin yang dulu pernah nyolong ayam. Ya, toh, Le? Iya. Pak E di belakang. Aku kepengen yang ngarep, Pak. Ngopo toh, Nduk? Makan kok jauh-jauh sekali. Di dekat rumah kita kan nggak ada restoran, Pak E. Kalau mau makan di restoran, kenapa nggak di restorannya sendiri saja? Bosen dong, Pak E. Di rumah saja hampir setiap hari kita makan gudeg. Sekali-sekali kan pengen merasakan masakan yang lain, Pak E. Ah, ya wis. Tapi kapan duduknya? Pinggang Pak E pegel nih. Sabar dong, Pak E. Tunggu Bang Mamat dulu. Mamat, Udin. Yuk kita duduk. Nanti kalau Udin datang, dia pasti akan mencari kita. Kebetulan acara gue udah tanggung rusak. Gue harus bikin rusak juga acara mereka. Itu baru adil. Ulan, Pak E, aduh duduknya jangan di sini. Ayo kita cari tempat duduk yang pas. Walah lele, baru saja duduk sudah suruh berdiri lagi. Ayo. Ayo cepetan.
Silakan Pak E. Silakan Lan. Loh, kamu di sini juga Sastra? Loh, itu kan nama Pak E. Habis namanya Angel sih, Dok. Bukan namaku yang susah, Pak E. Tapi Pak E yang susah mengingatnya. Pak E mau makan juga ya? Enggak, mau main bola. Orang namanya di restoran ya mau makan, ngawur. Yuk kita pulang yuk. Tunggu dong Pak E, makanan saja belum dibayar. Pelayan, Ada yang perlu saya bantu Pak? minta bilnya. Sebentar. Gue yang bayar. Gak bisa. Apa-apaan sih ini? Yang bayar. Gak bisa musik gua. Gue yang bayar.